Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Abdullah Ibnu Siddiq Al-Umari, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sidang sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, insyaallah kita akan membaca dua hadis, yaitu hadis yang ke-20 dan hadis yang ke-21. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Abul Qasim, Allahu yu'ti wa ana uqsim." Aku adalah Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Allahu yu'ti, Allah yang menganugerahkan, wa ana uqsim, sedangkan aku yang membagikan. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, dan juga disetujui pentashihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Di riwayat lain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasammau bi ismi." Bernamalah dengan namaku. Wala takannau bi kunyati. Tapi janganlah kalian menggunakan kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Nama panggilan Rasulullah Abul Qasim tadi, jangan menggunakan nama panggilan. Fa inni ana Abul Qasim, karena sesungguhnya akulah Abul Qasim. Uqsim bainakum, atau uqsimu bainakum, akulah yang membagi di antara kalian. Kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Sammu bi ismi," berikanlah nama dengan namaku. Wala takannau bi kunyati, dan janganlah berkunyah dengan kunyahku. Fa innama bu'ithu qasiman, karena aku diutus sebagai orang yang membagikan. Uqsimu bainakum, atau uqsimu bainakum, akulah yang membagi di antara kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, dari hadis ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah tentang kunyah. Boleh tidak seseorang dipanggil dengan nama Abul Qasim sebagaimana Rasulullah SAW dipanggil? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh umatnya Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan nama panggilan Nabi Muhammad, yaitu Abul Qasim? Pertama, madhab Imam Syafi'i dan madhab Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri itu mengharamkan. Jadi tidak ada selain Nabi Muhammad yang diperkenankan untuk dipanggil dengan nama panggilan Abul Qasim. Ini madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa larangan ini sudah dihapuskan. Di awal dilarang tapi kemudian diperbolehkan, atau istilah kita mansuh. Sebagaimana apa? Sebagaimana sholat menghadap ke Masjidil Aqsa kemudian dipindah menjadi ke Masjidil Haram.
artinya menghadap ke Masjidil Aqsa itu sudah dihapuskan dengan menghadap ke Masjidil Haram. Demikian juga hadis ini di awal dilarang, kemudian di akhir diperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat jumhur salaf. Mayoritas jumhur salaf itu berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi, bahwa larangan tersebut adalah larangan di awal, di akhir diperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa larangan ini tidak dihapus. Larangan itu tetap ada, tapi bukan larangan yang menunjukkan kepada keharaman, tapi larangan yang menunjukkan agar kita beradab kepada Rasulullah SAW, tidak menggunakan apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Artinya hanya dari bab adab saja. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat adalah larangan menggunakan kunyah panggilan Abul Qasim itu khusus untuk orang yang namanya Muhammad atau Ahmad saja. Selain orang yang namanya Muhammad atau Ahmad diperkenankan dipanggil dengan Abul Qasim. Ini pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima adalah larangan ini mutlak. Mutlak artinya tidak boleh memberi nama anak kita Qasim. Artinya kalau punya anak Qasim, bapaknya dipanggil bapaknya Qasim, atau ayahnya Qasim, atau Abul Qasim, maka larangan ini larangan untuk memberi nama anak kita Al-Qasim. Ini pendapat yang kelima. Kemudian pendapat yang keenam, di masa awal dulu itu dilarang orang memberi nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Itu larangan di awal. Kenapa? Di sini ada Rasulullah SAW, tusammuna auladakum bi Muhammad tsumma tal'anunahum. Rasulullah bersabda, kalian memberikan nama anak kalian Muhammad, kemudian kalian melaknat dia. Maka ini adab diajarkan oleh para ulama ketika memiliki nama, memberi nama anak kita Ahmad Muhammad dengan nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh memanggilnya dengan panggilan yang kurang beradab. Kenapa? Untuk menghormati pemilik nama itu. Bukan menghormati anaknya, tapi pemilik namanya. Pemilik namanya. Coba bagaimana kalau ada seorang ayah memanggil anaknya nakal namanya Ahmad atau Muhammad, kemudian dimaki-maki itu anaknya. Dan itu diceritakan di sini bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, ada orang yang namanya Muhammad, kemudian diganti namanya dengan Abdurrahman. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah melaknat orang itu. Bagaimana Rasulullah melaknat? Artinya dia dilarang untuk memiliki nama Muhammad, sehingga kemudian namanya diganti oleh Sayyidina Umar. Ini. Kemudian hikmah selanjutnya adalah di hadis tadi dijelaskan, ana Abul Qasim wa ana Uqsim. Aku adalah Abul Qasim dan akulah yang membagikan. Kira-kira apa yang dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW? Di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya membagikan harta rampasan perang, tidak hanya membagikan rezeki, tidak hanya membagikan itu saja, akan tetapi Nabi Muhammad SAW membagikan segala sesuatu yang bersifat lahiriah dan bersifat batiniah. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, a'lamukum bil halali wal harami Mu'ad. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Mu'ad itu tentang halal dan haram itu lebih detail daripada yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini diberikan
Jadi kalau ingin tahu tentang orang munafik, belajar ke Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah ini dibukakan tentang ilmu itu. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab dikatakan beliau adalah ahli dalam tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud itu diberikan kelebihan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah melihat dari santri-santri beliau, murid-murid beliau, mana yang pantas dititipkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Zaid bin Thabit, sekretaris wahyunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling mengetahui tentang ilmu warisan, tentang faraid. Itu Zaid bin Thabit. Kemudian, tapi kenapa kalau ketika kita mendapatkan sebuah hadis yang itu menunjukkan tentang keutamaan Sayyidina Ali, kita akan dituduh Syiah? Rasulullah mengatakan dalam hadis hasan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu dan pintunya itu Ali. Kenapa kalau kita meriwayatkan hadis Syiah ini? Padahal Rasulullah memang membagikan itu. Sahabat itu diberikan kelebihannya masing-masing sesuai dengan kesiapan dari sahabat tersebut. Maka ini maksud dari membagikan tadi. Jadi Rasulullah lah yang membagikan. Maka tidak salah ketika para ulama mengatakan, kalau kalian tidak punya guru, perbanyak sholawat. Nanti kalian akan dipertemukan dengan guru yang akan membimbing kalian. Ini para ulama mengatakan demikian. Karena apa? Karena Rasulullah yang akan membagikan. Untuk siapa? Untuk kita semuanya sampai akhir zaman. Bukan Rasulullah sudah meninggal. Nanti akan kita bahas di hadis ke-26 bahwa Rasulullah itu tidak meninggal. Rasulullah itu meninggal jasadnya, tapi roh beliau masih hidup dan masih mendengar. Masih mendengar, ada hadisnya, jelas. Bahkan nanti mungkin setelah selesai kitab ini, kita akan ada kajian buku tipis Sayyid Abdullah juga yang mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan sholawat. Dan beliau menyebutkan dalam buku itu 40 kisah nyata tentang keutamaan sholawat tersebut. Dan kisah nyatanya itu tidak bertentangan dengan hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab itu. Salah satu hadisnya nanti dikutip di hadis yang ke-26. Ini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagikan segala hal. Yang memberikan siapa? Yang menganugerahkan Allah, tapi yang membagikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kemudian hadis yang ke-21, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati." Aku adalah sayyid, tuan dari anak cucu Adam di hari kiamat kelak. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Dan orang yang pertama kali kuburannya dibelah artinya dibangkitkan. Wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama kali menjadi atau memberikan syafaat. Wa awwalu musyafa'in, dan orang yang pertama kali mendapatkan syafaat. Ini pertama, hadis ini yang kita ambil pertama, aku adalah tuan dari anak cucu Adam. Di mana? Di hari kiamat. Kalau di hari kiamat saja Rasulullah tuan dari anak cucu Adam, apalagi di dunia. Tapi kenapa kok kita ketika mengatakan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad, Sayyidina bid'ah katanya. Ini Rasulullah yang mengatakan, aku adalah sayyidnya anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam atau bukan? Atau jangan-jangan yang mengatakan sayyidina itu bid'ah itu bukan anak cucu Adam? Terus anak cucu siapa?
Jadi boleh tidak kita mengatakan sayyidina? Boleh. Ini Rasulullah mengatakan, aku adalah tuan dari anak cucu Adam, dan kita anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam. Loh Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni, jangan panggil saya sayyid. Kata Rasulullah, ini hadis salah. Kenapa salah? Dari kaidah bahasa Arab sudah salah. Orang Arab tidak mengatakan sayyada yusayyidu, enggak, tapi sawwada yusawwidu. Yang benar la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Mungkin enggak Rasulullah salah mengucapkan bahasa Arab? Kalau Aska salah mungkin, tapi kalau Rasulullah tidak mungkin. Tidak mungkin salah perkataan Rasulullah. Kalau ada hadis salah, yang salah adalah yang nulis, bukan Rasulullahnya. Ya. Jadi hadis yang mengatakan jangan panggil saya sayyid itu salah. Secara kaidah bahasa sudah salah. Jadi artinya Rasulullah sayyid kita atau bukan sayyid kita? Artinya Rasulullah adalah tuan dari anak cucu Adam. Kemudian di sini dikatakan juga yang pertama kali kuburan beliau terbelah atau yang pertama kali dibangkitkan. Ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak terbayang kalau Rasulullah dibangkitkan di Madinah, maka yang di Madinah itu pun yang akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulianya Sayyidina Abu Bakar di samping Rasulullah, lah kok masih ada yang melaknat? Kan kurang ajar namanya. Hidup bersama Rasulullah, meninggal bersama Rasulullah. Sayyidina Umar di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang melaknat Sayyidina Umar. Apa enggak kurang ajar? Itu kurang ajar sekali. Tidak sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan. Ini juga keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa awwalu syafi'in, orang yang pertama kali memberikan syafaat. Ada hadis syafaat masyhur panjang. Umat manusia kelak ketika dibangkitkan datang ke Nabi Adam menolak. Datang ke Nabi Nuh menolak. Datang sampai ke Nabi Isa menolak. Semuanya menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Maka yang pertama kali memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada yang mengingkar syafaat itu milik Allah. Benar milik Allah, tapi yang membagikan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membagikan syafaatnya Allah. Loh, mana dalilnya? Dalilnya setelahnya ini. Wa awwal musyaffa'in, yang pertama kali mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah. Tendernya gelondongan diberikan ke Rasulullah. Rasulullah yang membagikan. Loh, berarti yang memberikan syafaat siapa? Allah dong, bukan Rasulullah. Rasulullah yang membagikan. Kira-kira begini, kalau kita analogikan dalam kehidupan kita, kita kerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada pemiliknya. Pemiliknya menunjuk, ada direktur, ada kemudian bendahara yang membagikan. Kira-kira kita mengucapkan terima kasihnya ke siapa? Semuanya diucapkan terima kasih. Ke bendahara ketika terima kasih ya sudah dibagikan. Ke direkturnya juga kita ucapkan terima kasih sudah membagikan. Ke ownernya juga mengucapkan terima kasih, juga membagikan. Tapi pertanyaannya, rizkinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Sayyid Abdullah juga dalam kumpulan hadis tentang mensyukuri nikmat. Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mensedekahkan, memberikan, menghadiahkan kepada kita, ucapkan terima kasih, meskipun hakikatnya itu Allah yang memberikan rezeki. Karena kita belum berterima kasih kepada yang memberi, belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syafaat, siapa yang memberi
memberikan syafaat itu Allah Subhanahu wa taala, yang membagikan Rasulullah, dan Rasulullah juga berhak dikatakan sebagai pemberi syafaat. Ini tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Surat Al-An'am ayat surat 53 ayat 25 itu banyak syafaat atas semua izin Allah dari kepada Rasul. Seperti itu izin Allah. Dan malaikat kalau saya baca itu bisa juga memberi pertolongan syafaat terhadap hambanya atas izin Allah. Nah, sekarang tentu pemberian yang kebaikan dari Allah. Nah, memahami ini bagaimana ada juga syafaat sesama mukmin. Bagaimana juga ada juga syafaat dari saudara dan yang itu pesan. Kemudian pemahaman anak, saya baca tafsir juga tentang memang saya bukan bicara soal kunut kan dilarang. Waktu saya tanya Ustaznya itu bukannya nggak boleh, boleh tapi dilarang, bukan dilarang tadi kategori halal atau haram. Nah, bagaimana penjelasan dalam larangan masuk sempat masih sampai ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang pembagian syafaat. Syafaat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Nabi Muhammad ini manusia super. Jadi manusia super yang sebenarnya itu Nabi Muhammad. Beliau pernah diperjalankan oleh Allah untuk melihat neraka, untuk melihat surga, untuk melihat ini, sehingga yang mendapatkan bocoran dari orang dalam tentang kondisi hari kiamat kelak itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan bahwa seorang penghafal Al-Quran itu akan menganugerahkan mahkota untuk anaknya, untuk orang tuanya. Ini syafaat atau bukan? Syafaat menghafal Al-Quran. Siapa yang menunjukkan itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membagikan syafaat itu. Artinya mungkin tidak menghafal Al-Quran memberikan syafaat kepada orang tuanya, mungkin. Dan ada riwayat-riwayat lain yang menjelaskan tentang orang yang bisa menyelamatkan orang lain kelak di akhirat. Dari siapa ceritanya? Dari yang membagikan syafaat itu. Dari yang membagikan syafaat itu. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini, bahwa ada beberapa orang-orang yang dianugerahkan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan syafaat tersebut. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pertentangan tentang pembagian syafaat dan keutamaan beberapa amal-amal ibadah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis lain yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kunut. Kunut katanya dilarang. Sama dengan tadi ceritanya. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang untuk menggunakan nama panggilan Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Di masa kita sekarang, ketika ada perbedaan pendapat dan itu orang awam ingin mengikuti, maka ikutilah yang membolehkan. Agar apa? Agar memudahkan untuk orang awam. Fal yuqallid man ajas. Ikutilah yang membolehkan. Kalau mau ikut yang tidak membolehkan gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan menyalahkan yang membolehkan. Begitu saja. Kaedahnya itu kalau secara umum, ya secara umum yang difatwakan oleh lembaga fatwa di Mesir itu ikuti yang membolehkan. Ikuti yang membolehkan. Demikian juga dalam kunut. Nah, kunut ini terbagi. Ada namanya kunut subuh. Ada kunut nazilah. Kalau kunut nazilah semuanya sepakat boleh itu. Dan di setiap sholat. Tapi kalau kunut subuh berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki itu sunnah. Tapi kunutnya bukan setelah i'tidal, tapi sebelum ruku. Maka nanti kalau datang ke Maroko
sholat subuh di sana, setelah bacaan surat, setelah Al-Fatihah itu mereka diam sejenak. Nah, kunutnya sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh imam. Ini kalau kita praktekkan di sini, wah, ini dikatakan sesat kita karena belum pernah kita lihat, gitu kan? Belum pernah kita lihat kunut subuh tapi sebelum ruku. Itu mazhab Maliki. Terus setelah itu Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang baru, tidak disyariatkan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang Syafi'i sholat di belakangnya yang Hanafi yang membid'ahkan? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kunut atau enggak kunut, sujud sahwi atau tidak sujud sahwi, ikuti imamnya. Karena ada hadis lain yang menjelaskan apa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau imamnya enggak kunut, enggak usah kunut. Kalau imamnya, nah ini sekarang saya menemukan dua fakta. Ada orang Indonesia ketika umroh di sana enggak kunut, dia ulang sholat subuhnya. Itu fakta. Kenapa? Karena nggak tahu hadis ini. Sudah imamnya nggak kunut, nggak usah kunut, sah sholatnya. Sah sholatnya. Nah, kebalikannya lagi, imamnya kunut, dia nggak mau kunut. Ini sama, dua ini sama. Harusnya imamnya kunut, ya kunut saja. Memang kenapa? Oh, kunut itu doa. Apa susahnya tinggal diaminkan? Amin, amin, begitu saja kan? Nggak diminta apa-apa kan? Nggak bayar juga kan? Makbul juga alhamdulillah. Ini diem saja, terus diem ngapain? Menghayal kemana? Mending amin. Karena apa? Karena tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah yang belum dia ketahui. Dia baru tahu kunut itu bid'ah, nggak usah. Nanti kalau kamu kunut nggak sah sholat subuh, nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini sulitnya kalau kita untuk duduk di tengah agar kita tidak menyalahkan yang sana, tidak menyalahkan yang sana. Maka ini pentingnya apa? Pentingnya kita terus belajar, membaca. Kalau tidak ada yang difahami atau ada orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, jangan dibantah dulu. Tanyakan dulu. Kalau nggak begitu nanti tekan, bertengkar dan nggak selesai. Tidak selesai. Seperti yang ramai sekarang, itu kan banyak yang ramai sekarang di viral itu kan, nggak usah ikut-ikutan kita, nggak usah ikut-ikut. Yang penting kita sholat menghadap kiblat dan sholatnya masih 5 waktu, sudah selesai. Itu kan insya Allah masuk surga bareng-bareng, ketemu Rasulullah bareng-bareng. Gitu kan. Semakin banyak yang masuk surga kan enak daripada semakin sedikit gitu kan. Kalau semakin sedikit kita susah, surganya luas, itu kan lebih luas dari Indonesia. Jadi kita semoga dipertemukan dengan Rasulullah SAW, semakin didekatkan dengan Rasulullah SAW, zahirun wa batinan, sehingga kemudian kita dikumpulkan kembali bersama Rasulullah di dunia sebelum di akhirat insya Allah. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.